Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman, kita berjumpa lagi gitu ya dalam muzakarah kita, yaitu kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, yang mana di sana menjelaskan tentang bagaimana adab seorang penghafal Al-Quran atau adab seseorang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Nah, kita akan langsung saja masuk pada pembahasan kita, yang mana kita masih pada bab pertama gitu ya, tentang min atrafi min fadilah tilawatil Quran wa hamalatihi. Kita akan masih membahas tentang apa sih keutamaan orang yang senantiasa membaca atau orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran tersebut gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk kepada hadis selanjutnya gitu ya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Di sini disebutkan an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Siapa beliau? Abdullah bin Mas'ud adalah seorang kibarus sahabah ya kan. Kibarus sahabah yang mana beliau memiliki kelebihan, yaitu indah bacaannya atau bacaannya itu fasih. Yang mana salah satu juga beliau adalah sahabat yang senantiasa memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, yang senantiasa terus berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Bahkan beliau juga ada salah satu sahabat gitu ya, yang dia itu yang mampu atau yang berani untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran di tengah-tengah orang kafir Quraisy pada saat itu gitu ya. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca harfan, yang di sini muallif atau Rasulullah menyebutkan harfan, satu huruf saja gitu ya, maka dari Al-Quran, maka falahu bihi hasanatun, maka dia memiliki satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, yang mana satu kebaikan tadi itu bi asyri amsalihha, dilipat gandakan atau sama seperti dengan 10 kebaikan. Jadi ketika kita membaca dalam Al-Quran satu huruf, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun. Nah, di sini Rasulullah menegaskan bahwasanya apa sih kategori 10 kebaikan itu atau satu huruf gitu ya. Membaca mendapatkan 10 kebaikan. Nah, di sini Rasul menegaskan bahwasanya la aqulu alif lam mim itu huruf. Nah, Rasulullah bilang bahwasanya alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi walakin alif harf, walamul harf, wa mimul harf. Nah, di sini yang disebut satu huruf ya memang satu huruf gitu ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha ila akhirih gitu. Nah, ketika kita membaca ayat Al-Quran alif lam mim, maka di situ kita mendapatkan 3 kebaikan. Yang mana 3 kebaikan itu dilipat gandakan, masing-masingnya itu 10. Jadi kita ketika membaca alif lam mim, kita secara tidak langsung mendapatkan 30 pahala dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Nah, sahihun gitu ya. Nah, bagaimana ini adalah pahala gitu ya bagi orang yang membaca. Belum kita membahas tentang orang yang menghafal, belum kita membahas orang yang senantiasa mendalami tafsir Al-Quran, belum kita membahas orang yang mengamalkan isi Al-Quran tersebut gitu ya. Tapi di sini Rasulullah membahas orang-orang yang hanya membaca gitu ya, membaca saja, yaitu dia mendapatkan asyra amsalihha, mendapat 10 kebaikan. Nah, ini adalah pengingat bagi kita sekaligus nasihat dari Rasulullah SAW agar kita sebagai seorang muslim hendaknya senantiasa berinteraksi. Mau kita hanya membaca, menghafal, atau
mentadaburi ayat Al-Quran, semua itu Allah ibaratnya Allah apresiasi gitu ya, dengan tadi satu huruf yaitu 10 kebaikan. Yang mana kata para ulama, a'dhamu kanzun fid dunya huwal Quran. Jadi kanzun, harta yang paling baik atau penyimpanan yang paling baik itu adalah ayat-ayat Al-Quran, atau pahala yang kita hasilkan dari membaca, mengamalkan serta menghafalkan Al-Quran tersebut gitu. Nah, lanjut, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Nah, di sini dari Sa'id Al-Khudri. Siapa itu Sa'id Al-Khudri? Abu Sa'id Al-Khudri nama aslinya adalah Sa'id bin Malik. Nah, kenapa kok Sa'id Al-Khudri? Dari mana asal kata Al-Khudri? Nah, para sahabat atau para ulama terdahulu itu biasanya namanya itu ada dicantumkan ke sebuah kota atau desa tempat dia dilahirkan. Nah, di sini Al-Khudri ini adalah salah satu desa atau tempat di mana Sa'id bin Malik itu dilahirkan, yaitu Al-Khudroh. Nah, makanya itu dinisbahkanlah Sa'id bin Al-Khudri, yaitu dia dilahirkan dari Al-Khudroh tadi gitu. Atau bisa juga biasanya dinisbatkan kepada keluarga besarnya gitu, keluarga besarnya Al-Khudroh. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ada redaksi hadis gitu kan, anin Nabi qala yaqulu Rabb subhanahu wa ta'ala yaqulu azza wa jalla qala Allah ta'ala gitu ya, maka ini disebut dengan hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah lafaz ya kan, lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan maknanya itu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti secara tidak langsung kita ada sekarang membaca kalam atau membaca pesan ilahi yang langsung Allah yang menyampaikan gitu ya. Apa kata hadis di sini? Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan dirinya itu dengan Al-Qur'an ya kan, wa dzikri an mas'alati, dan dia senantiasa mengingatku gitu, an mas'alati, dan dia tidak sempat berdoa kepadaku, a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin, maka aku akan memberikannya. Siapa di sini? Orang yang senantiasa sibuk dengan Al-Qur'an itu gitu. Afdhala ma u'tis sa'ilin, Allah itu akan memberikan lebih afdol, lebih utama daripada orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Apa maksudnya gitu ya? Nah, di sini disebutkan gitu ya, bahwasanya orang yang senantiasa interaksi dengan Al-Qur'an, dia sibuk, seakan-akan dia tidak sempat untuk berdoa gitu. Berdoa dengan sengaja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sibuk dia membaca Al-Qur'an, menghafal, mentadaburi, maka Allah langsung yang bilang akan memberikan pemberian yang terbaik bagi orang-orang yang daripada orang-orang yang berdoa tadi. Misalkan gini, orang yang berdoa gitu ya, ibaratnya dia minta masalah satu mobil gitu, ya Allah berikan mobil kepadaku, ya Allah kalau enggak aku itu pengen mobil satu misalkan. Nah, itu orang yang berdoa biasa. Tapi ketika orang yang senantiasa sibuk ya kan, sibuk mentadaburi, sibuk membaca, sibuk berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka Allah akan lebihkan, Allah akan afdolkan kepada dia, atau Allah akan memberikan 2 kali lipat daripada orang yang meminta tadi. Yang tadi itu dia hanya meminta satu mobil misal gitu. Maka orang yang senantiasa sibuk dengan Al-Qur'an, dia akan kasih oleh Allah itu 2 mobil. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam. Kenapa? Karena kalam yang paling afdol di dunia ini, kalam yang paling indah di dunia ini adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam, dari semua kalam-kalam yang ada di muka bumi ini gitu. Kafadlillahi ta'ala ala khalqihi, sebagaimana Allah sang khalik, dia adalah zat yang paling afdol, yang paling utama, atau yang paling indah, atau yang paling sempurna daripada
kalam khalqihi, penciptanya, gitu ya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Nah, di sini juga kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mensyagolkan, mensibukkan diri kita untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an gitu. Nah, yang terakhir mungkin ya satu lagi, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah bersabda, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Nah, di sini Rasulullah menegaskan gitu ya. Menegaskan dengan kata inna, taukid. Di sini ya dulu ala taukid, menunjukkan pada ketaukidan. Innal ladzi laisa fi jawfihi, barang siapa yang pada lisannya atau pada mulutnya ini tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, syai'un. Nah, di sini syai' di sini kan ya menunjukkan pada nakirah berarti. Yang mana tidak ada satupun atau tidak ada sesuatu sedikit pun yang dibacakan dari ayat Al-Qur'an itu kal baitil kharib, maka seseorang itu seperti rumah yang runtuh, rumah yang roboh, rumah yang kumuh, rumah yang angker, mungkin kita bisa bilang kayak gitu. Kenapa? Saking pentingnya, apalagi kita seorang muslim itu untuk membaca, paling minimal itu membaca gitu ya. Membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Karena di sini kenapa Rasulullah bilang innalladzi laisa fi jawfihi, orang yang senantiasa tidak pernah membaca Al-Qur'an seperti rumah yang roboh atau rumah yang angker tadi gitu. Kenapa? Karena Rasul tahu tidak semua manusia itu mampu atau tidak semua manusia itu mudah untuk berinteraksi, apalagi menghafal, mungkin kan menghafalkan Al-Qur'an, dan tidak semua orang itu mendapatkan kesempatan untuk senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Makanya di sini Rasul bilang syai'un, sesuatu apa sedikit pun gitu. Maka dia ibaratnya seperti rumah yang roboh gitu, atau rumah yang angker dan lain sebagainya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Nah, di sini diriwayatkan dari Tirmidzi yang mana hadis itu hadis hasan dan sahih. Sebagaimana kita tahu bahwasannya dalam buku At-Tibyan ini gitu kan, semuanya itu adalah hadis-hadis yang sahih. Dan adapun kalau nanti kita temukan hadis yang dhaif, maka kita tahu hadis yang dhaif ketika dalam Fadhailul A'mal boleh kita amalkan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Seminimal-minimalnya itu adalah membaca gitu ya. Karena kita tidak mau diri ini gitu kan, diri kita ini seperti kal baitil kharib, rumah yang angker, rumah yang roboh dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kajian kita atau mudzakarah kita ini dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.